Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Nurul dari Yayasan Taman Baca Inovator. Hai adik-adik, pasti sering kan buang sampah? Setelah makan permen ada bungkusnya, buang ke tong sampah. Tapi kira-kira adik-adik di rumah tahu nggak apa yang terjadi pada sampah yang adik-adik buang? Buat tahu jawabannya, kita harus belajar dulu nih tentang pengelompokan sampah. Tapi kira-kira anak-anak TBI tahu nggak ya? Yuk kita tanya dulu. Halo teman-teman TBI se-Indonesia, ada dua jenis sampah. Yang pertama, sampah organik, contohnya sisa makanan dan daun kering. Secara umum, sampah dikelompokkan menjadi sampah organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, seperti daun-daunan, sisa makanan, kulit buah, hingga kotoran hewan. Sampah organik membutuhkan waktu yang cenderung sebentar untuk diurai oleh alam. Penguraian sendiri adalah proses penghancuran sampah oleh bakteri. Bakteri yang mengurai sampah ini disebut sebagai bakteri dekomposisi atau bakteri pengurai. Bakteri-bakteri ini mengubah sampah organik menjadi zat yang berguna bagi tanah. Oleh karena itu, sampah organik umumnya diolah menjadi pupuk, tetapi juga dapat diolah menjadi pakan ternak dan biogas. Lalu, bagaimana dengan sampah anorganik? Yuk kita tanya anak TBI lagi. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu contohnya botol, plastik, sama kertas. Sampah anorganik adalah sampah hasil olahan manusia atau sampah sintetis seperti botol plastik, bungkus plastik, kaleng besi, dan lain sebagainya. Sampah jenis ini, khususnya sampah plastik, membutuhkan waktu 20 hingga 1000 tahun untuk akhirnya dapat terurai. Kira-kira bagaimana ya adik-adik agar sampah-sampah ini tidak menumpuk dan menjadi masalah untuk kita semua? Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah memilah sampah-sampah yang akan kita buang. Pernah lihat tempat sampah yang dipisahkan seperti ini? Tempat sampah seperti ini membantu kita untuk memisahkan antara sampah organik dan anorganik. Sampah yang sudah kita pisahkan kemudian diolah sesuai manfaatnya. Sampah anorganik sendiri bisa diolah menjadi berbagai barang, seperti hiasan dinding, pot bunga, bahkan tas belanja. Pengelolaan ini disebut sebagai recycle atau daur ulang, yang merupakan bagian dari 3R. Reuse, menggunakan kembali, reduce, mengurangi sampah, dan recycle, daur ulang. Jadi, adik-adik, selain mendaur ulang sampah, kita juga perlu mengurangi sampah dan menggunakan kembali barang-barang yang dapat digunakan kembali. Misalnya nih, mengganti kantong plastik menjadi kantong kain saat belanja. Nah, adik-adik, hari ini kita udah belajar tentang pengelompokan sampah, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Selain itu, kita juga udah belajar tentang pengelolaan sampah. Reduce, mengurangi, reuse, menggunakan kembali, dan recycle, daur ulang. Jangan lupa diaplikasikan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.